Tapi aku juga lihatnya gini, Fact. Ini kan teknologi menjadi penting ya di penyalin cahaya ya. Heeh. Nah, kita lihat si Sur ini dia selain kuat menguasai teknologi dan dengan teknologi dia berhasil menemukan apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, aku membayangin nih gimana sih dengan misalnya mereka yang nggak menguasai teknologi dan mereka sudah dilecehkan dan kemudian mereka tidak tahu cara membuktikannya gitu gimana gitu karena tidak menguasai teknologi tadi ya. Jadi Jadi semakin terpuruk. Oke teman-teman, balik lagi bareng kami di Simulacra Podcast bersama saya Sulhan dan kawan saya. OV. Ya, kali ini kita akan membahas film yang sangat menyentuh. Sebenarnya nggak menyentuh juga sih, Fek ya. Iya, mencengangkan sih. Tapi aku sedih sih nontonnya ya. Dan kayaknya udah mulai rame di media sosial ya sejak Iya. rilis kemarin 13 Januari di Netflix. Yo, judulnya apa, Fek? Judulnya Penyalin Cahaya Ya, atau oke. judul bahasa Inggrisnya Fotokopier. Fotokopier. Oh, judul bahasa Lebih Inggrisnya. keren judul bahasa Iya, Indonesianya. yang Inggrisnya kurang seksi, Iya, Win. kurang Inggrisnya lebih puitis seksi yang ini Inggris. ya. Iya. Nggak paham apa ini. Film ini itu besutan sutradara Oregas Banuteja ya, bacanya gitu kan? Ya anggap aja gitu. Gitu bacanya, oke. Secara cerita film ini mengikuti kehidupan tokoh yang bernama Sur ya. Sur. Jadi dia itu mahasiswi di sebuah universitas lah. Dia punya beasiswa, terus dia aktif di teater sebagai di bidang IT-nya ya, webnya ya kalau nggak salah kan. Nah, suatu hari itu Sur ngikutin party yang itu diadain sama anak-anak teater buat ngerayain prestasi mereka ya, karena mereka mau ke Jepang kan waktu itu kan. Ya, dia lulus ke Kyoto, dirayain dan mulai terjadi Iya, hal-hal tidak diinginkan mungkin ya oleh dia. jadi si Sur ini kan udah dipesenin nih jangan mabok gitu kan Ya. dari rumah. Mabok. Kalau kita mau orang ya salah. Itu omongan orang tua nggak dituruti. Loh, jangan gitu dong. Tapi nggak bisa gitu kan. Ya, dicekokin mungkin Nanti ya. ya Kan sungkan mau nggak minum iya, kan mau gitu. nggak minum sungkan. Kok maboknya parah gitu kan, terus Iya. bangun-bangun udah pagi waktu itu di film ya, terus mendapati dia ternyata kok sempet selfie juga dalam keadaan mabok dan orang tuanya marah-marah karena pulang dini hari diantar orang yang nggak dikenal gitu kan, dalam kondisi teler. Dan baru setelah itu muncul ya banyak kejanggalan dalam 2,5 jam film itu. Ya pokoknya dalam kejadian semalam itu hidup Sur berubah. Ya, Beasiswanya dicabut, diusir diusir. dari rumah. Asik loh hidupnya. Asik apaan? Ya kan kamu jadi korban KS, diusir dari rumah, beasiswa dicabut. Bunuh diri kalau saya kayak Oh gitu. iya. Nah itu yang mungkin jadi menarik di karakter Sur itu, dia bisa sekuat itu ya. Iya, dia jadi ketika kemudian dia merasa ada yang janggal nih dengan dirinya gitu kan. Sur ini bukannya menyerah, putus asa atau ya terpuruk dulu lah, depresi dulu berkepanjangan gitu, tapi langsung fight gitu, langsung kemudian mencari aku ini sebenarnya kenapa sih gitu. Itu sih asik juga sih, kayak kita kalau nonton film-film detektif gitulah. Itu fact ya. Tapi ini detektifnya korbannya sendiri. Yep. Dan yang beda mungkin sama film-film lain adalah kita nggak mengalami adegan suspense di mana si pemerannya itu mengalami depresi, putus asa atau apa. Pokoknya sejak kasusnya kebuka ya oleh si Surya sendiri, dianya itu terus berusaha. Mungkin ada dengan depresi cuman setengah menit gitu. Tapi aku merasakan kebingungannya sih, Fek. Maksudku, Iya. Maksudnya terus kan dengan apa posisi dia seperti itu kan dia memang harus segera memulihkan namanya kan supaya beasiswanya balik, supaya ya bisa diterima kembali oleh orang tuanya gitu. Jadi kalau aku sih cukup apa namanya relate gitu dengan kegelisahannya di satu sisi, dan di saat yang bersamaan juga mau langsung mencari gitu loh, mau langsung mendeteksi apa yang terjadi gitu kan. Oh, kalau aku nggak relate karena ini terlalu kuat kayaknya. Terlalu kuat ya. Untuk manusia ya. Oke. Oh bisa ya kamu Yes sih, dengan memang cepat sih. itu kayak itu kan kemungkinan seminggu ya durasi dalam satu filmnya. Dia tuh nggak sempat ngalamin depresi atau apa. Oh sekuat ini karakter utamanya. Ya, itu juga jadi apa namanya satu poin sih ya, karena
itu kayaknya berhubungan sama tonnya juga Fek ya. Iya, kayaknya kalau kita lihat dari awal, nah dari poster aja deh. Yang dominan itu kan ijo neon, ijo bir. Yang nggak feminin gitu lah, Iya. meskipun tokohnya cewek gitu kan. Ijo yang kalau ada teman-teman yang ngaku feminis itu ijonya bukan ijo feminim, Itu lebih maskulin. teman kami yang Iya. feminis bilang gitu ya. Bilangnya gitu. Heeh. Jadi ya juga bukan ijo kemiskinan, tapi ya ijo tua gitu katanya nggak sesuai lah. Kalau kita lihat warna lain apa ya mungkin yang feminim. Ya, pokoknya menurut Gitu. dia itu ya, Iya. orangnya kapan-kapan kita panggil nih. Heeh. Itu tuh karena berhubungan sama film ini yang pengen nonjolin kalau ternyata pelecehan seksual itu nggak cuma terjadi sama cewek yang penampilannya feminin gitu loh. Oh iya, Heeh. pelecehan seksual itu bukan karena dia pakai baju seksi, Baju bukan seksi karena dia gitu kan. mengundang, bukan karena dia nakal. Ya, tapi memang pelaku pelecehannya memang Iya, ya memang pengen aja gitu, Iya, ya pengen karena gitu. ya udah direncanakan mungkin atau ada kesempatan, ada apa, banyak lah faktor. Jadi semua bisa jadi korban, semua bisa jadi pelaku mungkin ya. Gak cuman yang feminin ya. Ya cuma yang bahkan, feminim. bahkan di sini tokoh cowok pun jadi korban gitu Fek ya. Iya, si siapa manajer produksi itu? Tarik kalau Si nggak Tarik. salah, si Tarik. Tarik ya, kota itu juga jadi korban. Jadi korbannya macam-macam kan kalau di film ini. Dari Sur yang sangat kuat, si Tarik seorang cowok, jadi semua bisa jadi korban gitu. Selama ini kan ya mungkin ada wacana-wacana tertentu kayak ya cowok jarang jadi korban, ya tapi bisa aja itu. Atau mungkin belum pada bercerita aja yang jadi korban dan lain Mungkin sebagainya. malu kan, mungkin aku cowok misalnya kok dilecehin sama Iya. cewek misalnya karena dia merasa maskulin gitu kan, malu Iya. mau cerita udah dilecehin cewek, kamu lemah ya gitu Ya, kan. itu mungkin seperti itu belum cerita udah diketawain. Heeh. Ya kan, biasanya cowok yang jadi pelaku, kok kamu jadi ini lemah sekali gitu. Terus diketawain, ya makin stres lah. Tapi kayak si Tarik kan juga seperti itu ya, dia tuh udah depresi jadi korban KS, makin parah. Dan Makin parah. sekali lagi lebih kuat si Sur sih di sini ya, dia kan ngikut setelah si Sur bikin gerakan gitu. Ya, si Sur kayaknya menonjol sekali maskulinitasnya. Maksudnya dia nggak sedih banget gitu kan. Enggak, bahkan dia nggak punya temen pun, temennya cuman tukang fotokopian. Dia termasuk berani sih. Cuman sangat berani. Nah, Mau gimana pun juga dia tetap ngelawan, mau itu sama rektorat, sama pengacara, sama keluarga, dan secara ekonomi kan udah terpinggirkan. Dia sampai ditawarin biaya kuliah kan sama orang tua pelakunya si Rama itu, iya betul. tetap bersikukuh gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau kami ngelihat nih ya, aku dan Ovek nih kayak oke ini pelecehan seksual, tapi ini juga relate dengan ekonomi politik, dengan kelas sosial, dengan pendidikan gitu kan. Iya, kalau mungkin kita mau menarik dari berbagai sisi ya, ini bukan perkara gender doang gitu. Karena tadi udah disinggung kan, cowok juga bisa jadi, cewek juga bisa jadi, cewek yang maskulin pun bisa jadi korban, dan pelakunya pun bisa siapa aja. Terus apa itu mungkin sisi lain yang bisa kita tarik tentang KS ya sekarang ngomongnya, yang Pelecehan. ada di film ini apa? Mungkin kalau aku lebih nyorotinya ke gimana sih relasi kuasanya bekerja gitu untuk merepresi si Sur dan kawan-kawannya yang pengen speak up ya, kemudian kan ketika mereka sadar bahwa oh kami sudah dilecehkan nih gitu. Kita tahu nih si Rama ini kan kaya ya, bapaknya kaya gitu kan. Bapaknya kaya, dia berbakat Dan kayaknya ya lumayan licik lah. lumayan licik, dan kayak orang-orang ngerjain sesuatu dia sedain, jadi Iya. kayak sangat berkuasa sih. Jadi ini spoiler aja ya. Jadi Iya. si Rama ini dia juga kayaknya nyewa sopir semacam Grab gitu, tapi Iya. apa sih namanya aku lupa ya. Kalau di sana netcar namanya. Netcar ya. Ya, Jadi ojol lah ya. punya netcar pribadi, padahal lingkungan rumahnya itu bisa dibilang mungkin di film terpencil ya, karena ada dialog yang ngomongin kalau netcar susah nih akses ke Iya. sini gitu. Tapi ternyata dapat netcar dengan mudah, dan netcar itu rupanya ada hubungannya sama si Rama ini gitu loh. Jadi dia emang sangat berkuasa, seenggaknya secara ekonomi gitu. Secara ekonomi Korbannya aja bisa dikasih duit untuk kuliah itu, Iya. bisa digaji, dia bisa gaji netcar itu di usia masih kuliah kan Rama nih ya. Dan bahkan kan ada adegan yang ini spoiler gak apa ya? Iya. Yang adegan yang ketika fogging itu kan, Iya. yang
bukti-bukti udah kuat nih gitu, supir netcarnya udah ketangkep. Nah, si Rama ini ternyata dia menggunakan fogging yang waktu itu kayaknya banyak program fogging ya. Di film Iya. itu fogging cukup sering Nggak ditampilkan tahu itu sih. apakah sponsor atau apa, tapi naruhnya pas. Tapi cukup kuat sih, Iya. maksudnya nggak sia-sia lah, bukan tempelan doang, karena Hmm. si Rama ini kemudian dia bisa menyusup dan menghilangkan bukti-buktinya dengan fogging ini, diasepin semua kan rumahnya waktu itu. Semua terus agak teatrikal. Asik Gitu. sih yang itu. Yang itu aku agak gimana gitu nontonnya ngilu gitu kan. Gitu sih. Itu Masalah relasi kuasa ya. masalah Terus, relasi kuasanya itu. mm-mm. Itu masih dari segi ekonomi mungkin. Heeh. Kalau yang lainnya apalagi? Ini mungkin yang lihat kentara tuh dari bapaknya si Sur ya. Mm-mm. Apalagi ketika dia sampai menunduk-nunduk sujud ke si Rama, saking ininya, saking takutnya mungkin. Takut, malu. Takut malu, dia tuh secara kelas sosial siapa, terus ya nggak punya modal pastinya ya. Mm-mm. Maksudnya si Sur aja harus apa, pakai beasiswa gitu untuk bertahan kuliah Mungkin juga nggak aware dengan ini fact, dan nggak aware. dengan apa yang terjadi dengan anaknya gitu. Iya, Iya tapi mungkin aku melihat ketakutan bapaknya Sur pertama secara moralis dia udah nggak terima anaknya mabuk dan ngaco banget di perkampungan. Iya. Kedua, kehilangan beasiswa. Dan ketiga, nama baik udah tercemar kan tanpa dia tahu. Oke, ini beneran ada kasus atau enggak? Oh. Dia merasa terpojok mungkin. Jadi rasa relasi ekonomi ya dan secara kelas Oh. dia benar-benar terpinggirkan ketika Iya, di iya, betul, scene betul. apa bapaknya ketemu pengacara dan si Rama itu. Aku pernah baca sih fact Iya. jurnal yang bahas tentang malu gitu ya. Jadi Heeh. manusia itu kan sejak awal dia belajar mengenali lingkungannya kan Hmm. dia dibentuk ya oleh lingkungan sekitarnya, apa sih yang menyimpang, apa Iya. sih yang perbuatan macam apa sih kriterianya gitu yang itu akan membuat kita merasa malu, membuat kita merasa bahwa itu tidak benar gitu. Dan itu tanpa kemudian dibarengi dengan misalnya pendidikan yang tinggi, mungkin akan lebih sempit lagi pemaknaannya gitu. Misalnya ketika bapaknya melihat sisur yang mabok itu tidak kemudian ditelusuri kenapa sisur mabok gitu, atau Iya. apakah ada unsur paksaan di situ, atau mungkin apalah gitu ya, misalnya curiga dulu lah apa yang terjadi dengan Sur gitu kan. Misalnya kalaupun Sur mengaku pelecehan seksual, kenapa nggak kemudian ditanya dulu gitu kan, tapi langsung kemudian dijudge gitu. Itu sih kalau Ada aku lihatnya. ketakutan, kemaluan, Kemaluan. dan banyak hal lainnya ya, dan ketidaktahuan juga. Iya benar-benar. Jadi kayak ya modal secara kultural itu apa, wawasan ya, wawasan pengetahuannya mungkin, kurang. uh, Kalau dibanding Sur ya, dia tuh nggak punya modal apapun selain wawasan dan pengetahuan mungkin. iya, Bisa kemampuan nge-hack. yang ngehack gitu. Ya, mungkin Jadi, cukup beruntung adalah di korban kasus yang lainnya, dia tuh bisa tahu perkara teknologi. Iya. Walaupun hacknya juga agak kasar ya, tapi oke, dia selalu tahu cara bersiasat untuk menghadapi kasus yang dialami itu. Walaupun itu bisa masuk UITE nggak sih? Iya, itu yang jadi persoalan sekarang ya, kalau kita lihat Iya. kasus-kasus di Indonesia kan ada korban KS terus dibalik dengan UITE. Asal nggak ketahuan. Asal nggak ketahuan. Iya, sayang sekali. Iya, itu kekonyolan yang cukup ironis dan tragis Iya. yang terjadi di sini ya, dan Oh, penyalin cahaya kayaknya mengcapture itu dengan baik. oh. Tapi aku juga lihatnya gini, Fact. Ini kan teknologi menjadi penting ya di penyalin cahaya ya. Heeh. Nah, kita lihat si Sur ini dia selain kuat menguasai teknologi dan dengan teknologi dia berhasil menemukan apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, aku membayangin nih gimana sih dengan misalnya mereka yang nggak menguasai teknologi dan mereka sudah dilecehkan dan kemudian mereka tidak tahu cara membuktikannya gitu, gimana gitu, karena tidak menguasai teknologi tadi ya. Jadi Jadi semakin terpuruk. Semakin terpuruk dan ketika kamu menguasai teknologi juga bukan berarti masalahmu beres, Iya. kamu bisa terancam UITE ya misalnya kan, karena mungkin mengcapture pesan yang sifatnya personal dari orang yang merundungmu gitu kan, atau lain sebagainya gitu sih. Iya. Dan kayak dalam satu KS saja kalau lihat dari satu film ini, kamu untuk mengetahuinya nggak cuma satu pengetahuan gitu loh. Pertama kamu harus tahu apa itu kekerasan seksual, apa kamu memang dilecehkan atau enggak. Terus kamu tahu teknologi, tahu hukum, terus cara bersiasat, bikin aliansi dan lain-lain. Jadi kayak apa ya, lembaran-lembaran pengetahuan yang dibutuhkan itu sangat tebal gitu kayaknya. Iya betul. Dan ini juga kayaknya ada kritik untuk pemangku kebijakan dan elit-elit kampus mungkin lah yang mengurusi dewan etika ya kalau nggak salah di situ ya.
Iya. Ada kan Iya yang ada kayak komisi etik gitu ya. iya betul, yang kemudian kayaknya nggak terlalu menganggap serius aduan sur ya kan. Mm-mm. Padahal itu penting banget gitu kan soal pelecehan seksual ini, tapi mungkin itu juga jadi refleksi bahwa di Indonesia banyak kampus yang tampaknya belum aware gitu ya dengan Iya. kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu Itu sih. udah sering kita lihat ya di berita-berita bahwa kampus nggak berani apa-ngapain, akhirnya mereka pakai medsos, pakai media besar dan lainnya gitu. Apalagi selama beberapa waktu terakhir ini yang Iya. ya cukup melelahkan untuk dibaca ya kasus-kasus kekerasan seksual itu. Aduh. Iya, kayak sejak Desember, iya sejak berapa bulan inilah saya sampai lelah. Ya emang ini dari dulu ada, tapi kenapa selalu ada dan senantiasa Iya. ada itu? Dan polanya hampir mirip ya satu sama lain gitu. Seakan-akan tuh apa ya? Itu tidak pernah ditanggulangi dengan serius atau Iya. gimana gitu kan. Film ini seperti ingin ngomong kayak gitu. Iya. Kamu tuh sampai bingung harus ngomong mana, ke polisi nggak bisa, ke kampus nggak bisa, temen pun kadang nggak ada. Ya, ketika udah jadi korban, bahkan yang males kan apa ya, beban dilimpahkan ke korban kan. Iya kalau ada coba kamu buktikan ya, mbok dibantu itu loh. Mau membuktikan gimana? Iya kalau sekuat sur gitu. Iya, Kalau dia udah sakit Kolaps, mental dulu sakit gimana mental dan dulu. lainnya. Maksudnya kenapa beban seperti itu malah dilimpahkan ke korban yang harusnya malah dibantu ya? Nanti kan kalau ketahuan salah juga nggak apa, oke lah ternyata bohong. Tapi kalau emang beneran kan enak ya, daripada membuat kasusnya mengendap dan jadi bom di suatu saat gitu. Oke itu sih. Terus mungkin ini fact ya. Kan di film ini kan kayak apa menonjolkan fotokopi ya di akhir-akhir terutama Oh ya. iya. Kan di akhir-akhir fotokopi. Ya mungkin itu bagian dari teknologi, tapi kan fotokopi ini menjadi benda yang sangat kuat, bahkan mungkin ikon dari film ini kan judulnya kan Iya. penyalin cahaya, itu Inggrisnya fotokopier gitu. Iya. Akhirnya kan pahamnya di situ, oh kenapa fotokopi di sini jadi penting gitu kan. Nah kalau kamu memaknai fotokopi di sini gimana, Fek? Apa ya? Nah. Yang asik kalau aku lihat fotokopi pertama itu ketika si Sur mabuk sama temennya. Si siapa ya? Aku Sama si lupa namanya sih tukang namanya. fotokopian. Iya. Itu kan awalnya mereka fotokopi mukanya dan lain sebagainya. Hmm. Itu jadi satu klub besar itu fotokopi. Oh, Ketika iya, dia iya. mulai tahu, oh ternyata instalasi yang ada di tempat teater itu dari bagian tubuh teman-temannya sendiri. Oh, Di iya. sana kan Sur mulai nyoba ya. Jadi kayak pertama fotokopi ini jadi satu kunci buat membuka plotnya, jadi satu clue yang besar. Itu pertama. Yang kedua, mungkin dia jadi satu alat propaganda yang menarik. Ya walaupun itu kayak kan itu apa ya, satu teknologi yang lama banget ya propaganda pakai fotokopi kayak Iya. zaman-zaman perang dunia kali ya. Iya, Mesin betul. cetak masih baru. Hmm. Apa ya? Amin. Namanya Amin. Oh Amin. Iya. Iya, ada spoiler namanya Amin. Nah itu kayak bukan spoiler. Nah itu propaganda pakai kertas yang dicetak berulang kali itu kan cara yang lama. Tapi artinya mau nggak mau ya udah, ini salah satu cara paling efektif mungkin karena kita udah nggak punya kekuatan lagi selain bikin aliansi yang sekaku ini. Mungkin kalau di media sosial ya pakai retweet, pakai repost dan sebagainya, itu kan hal yang mirip ya dengan fotokopian sebenarnya. Kalau kamu? Ya pada akhirnya kalau aku ngelihatnya gini sih, Fek, karena aku lebih condong di akhir ya, karena kamu Iya. kan udah jelasin yang awal tadi ya sebagai satu temuan kenapa sih ternyata foto-foto yang diambil Rama misalnya ternyata Iya. bukan foto galaksi Bima Sakti. Mau jelas-jelas waktu itu mendung loh. Tapi ternyata adalah apa bintil-bintil di kulit gitu. Itu selain itu juga aku ngelihatnya kayak oh ini fotokopi ini jadi apa ya bisa dimaknai juga dengan gimana sih kita memanfaatkan teknologi gitu untuk menyebarkan, untuk terus berani menyebarkan, untuk terus berani bersuara gitu ketika kita itu dilecehkan gitu secara seksual gitu sih kalau aku lihatnya. Iya, dari awalnya kamu gak punya temen, nanti ada lah. Ada orang yang akan bersuara yang mungkin dia nggak senasib sama kamu tapi dia aware, dia peduli dengan kamu gitu, atau yang senasib mungkin juga akhirnya yang awalnya mungkin takut gitu kan, khawatir gitu, akhirnya mau terbuka karena terpicu oleh apa namanya persebaran dari apa suaramu gitu kan ketika kamu menyuarakan tentang pelecehan seksual gitu. Iya, asal jangan lupa bersiasat ya, karena Iya, sekali iya, lagi iya. tidak semudah itu juga Tidak semudah itu. mengingat UITE dan lain sebagainya. Apalagi Sul. Ya
ya kalau aku terakhir mungkin karena ada kata cahaya di sini ya. Cahaya mungkin lebih ke harapan mungkin ya. Kita biasa melihat harapan kan sering disimbolkan dengan cahaya ya. Ya, Sesuatu di yang kegelapan ada cahaya, ada cahaya harapan, gitu ya. mungkin ya, dengan menyalin cahaya itu kita berarti kayak menyalin harapan gitu mungkin ya untuk Oh ya. orang-orang yang kena pelecehan seksual, kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu. Iya, jadi fotokopi ini mereplikasi, menduplikasi, Hmm. bukan mengamplifikasi harapan yang selama ini dikira kecil lah, mungkin sama korban-korban yang merasa tidak pernah dibantu. Seenggaknya ini film yang mungkin membuat kita, oh ada harapan kok, mungkin setelah ini orang-orang punya awareness yang lebih Iya, gitu betul. ya. SCP banget omongannya. Ya itulah dari kami ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman misalnya ada apa namanya wacana lain, mungkin memaknai film ini dengan perspektif yang lain, kita terbuka kok. Kita terbuka dan teman-teman boleh langsung komen di bawah gitu Komen, kalau punya perspektif lain. Cuman kita nggak pesimis pas bahas film ya. Oh, Ini agak aneh, ini agak aneh. Ya. sebenarnya pesimis sih. Oh iya ya. Cuman tetap pesimis kok. Iya. Ya udah. Gimana? Perkara rating gimana, Sul? Terakhir. Kalau aku sih, aku 8 lah. Aku suka film ini lah. Terutama adegan karena aku suka detektif-detektifan dan Iya. menurutku ini barulah aku nonton yang apa namanya seperti ini ya untuk film Indonesia gitu. Kalau 8 kamu ya. gimana? Iya. Nah, aku iya 8,5 lah ya. Ini aku selain cerita ya. Maksudnya kan pertama kita selalu mendebat-debat tuh. Film Iya. kayak gitu kan seru. Seru. Dan maksudnya dalam durasi yang cukup lama ya, kalau untuk film Indonesia aku bisa bertahan dan merasa masuk ke filmnya. Konteksnya masuk, maksudnya kita bisa bahas dengan lama sampai lama. Mungkin kalau 2 jam debat juga bisa aja. Dan yang ketiga kayak masalah kayak visual, tone warna, audio itu juga enak. Enak. Jadi kamu kayak dimanjakan banget gitu loh nonton ini. Kalau aku sih Dipanjangkan gitu. tapi disedihkan. Iya, tapi juga sedih, tapi di sisi lain juga temanya kenapa berat banget dan kadang ngerasa bebannya Sur itu real gitu loh dalam Iya. ketika dia berjuang ya, walaupun dia selalu di apa ya divisualisasikan sebagai orang kuat, tapi nontonnya kok aduh susah banget sih ini cari pelakunya dan cari keadilan untuk itu. Itu sih 8,5 cukup mungkin. Iya. Ya, Gitu. gitulah teman-teman ya. Iya. Apalagi Vek, kamu mau ada apa namanya? Penutup mungkin? Udah mungkin kalau mau ngomongin KS sama yang lebih ahli mungkin kapan-kapan. Iya. Nggak terlalu paham juga. Ya itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian punya perspektif lain, ingat ya, silakan berkomentar. Kami terbuka. Pokoknya kami bisa aja salah gitu, Vek ya. Oh, Melihatnya iya. kan. Benar aja nggak mungkin kayaknya. Ya, benar juga kan situasional gitu. Iya. Ya, seperti yang sudah-sudah gitu ya. Oke. Jadi selamat menonton dan selamat muram. Bye.